Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para subscriber dan pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Itulah harapan kita semua tentunya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali saya hadir untuk menyuguhkan ya cerita-cerita tentang pengobatan herbal yang pernah dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Tentunya dengan cara herbal ya. Kali ini informasi datangnya dari seorang yang berasal dari daerah Majalengka. Majalengka adalah daerah yang berada di Jawa Barat ya. Apa kabar orang Majalengka? Mudah-mudahan semuanya pada sehat KB ya, pada sehat KB, pada waras KB. Salam juga buat orang Cirebon di seluruh Indonesia, baik yang ada di Cirebon ataupun yang berada di perantauan. Salam dari Kang Abdul Wahid dari Sumber Cirebon. Teman-teman sekalian, ya, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan satu informasi atau satu cerita dari teman kita yang pernah mengalami penyakit tumor jinak, ya, tumor jinak yaitu kutil. Kalau kita mendengar tumor, wah perasaan kayaknya penyakit yang menakutkan gitu teman-teman sekalian ya. Tapi ketika kita dengar kutil, kutil. Tapi kita nggak begitu teman-teman sekalian. Meskipun kutil ya, tapi kalau berada di seluruh tubuh kita, bagaimana coba? Soalnya tubuh kita tuh banyak sekali baut-baut ya, baut-baut. Jadi nggak indah gitu loh. Apalagi kalau menimpa seorang wanita ya, nggak mulus lagi. Sapi aja mulus ya. Oke, teman-teman sekalian kita lanjut ya teman-teman ya. Yang teman saya yang dari Majalengka itu yang bernama adalah Mang Warno. Mang Warno dulu katanya cerita kepada saya pernah mengalami penyakit kutil di mana-mana, ya. Ada di kaki, ya, di tangan, ya, bahkan di seluruh tubuh lah gitu ya kurang lebihnya ya. Tetapi penyakit kutil itu berada bisa di mana-mana teman-teman sekalian. Di tangan, kaki, muka, bahkan bisa menghinggap ke area vital kita, alat kelamin kita. Itu berbahaya. Coba kalau di sekitar alat kelamin kita ada kutilnya. Bisa-bisa orang tidak mau dekat dengan kita. Kan repot ya teman sekalian ya. Oke, tapi jangan khawatir teman sekalian. Mang Warno memberikan satu solusi ketika dia pernah mengalami kejadian seperti itu, ya. Seperti apa solusinya? Nanti kita simak sampai tuntas ya, teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya saya akan memberikan satu tips ya, kesehatan tentunya. Di mana apabila kita bangun tidur ya, tipsnya yang pertama adalah kita hendaklah cuci tangan ya, sampai bersih. Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan sampai bersih. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad. Ya. Dengan cuci tangan, insya Allah tangan kita akan bersih. Karena waktu kita tidur, kita tidak tahu. Tangan kita bergerilya kemana aja. Bisa ke lubang hidung, lubang telinga, bahkan mungkin sampai ke lubang anus kita. Ya. Itu sangat kotor teman sekalian ya. Dengan kita mencuci tangan dengan sampai bersih, ya, jadi tangan kita menjadi clean, jadi bersih gitu teman sekalian. Terus selanjutnya, tip yang kedua adalah kita istinsa. Mungkin istinsa adalah gini teman-teman kan. Istinsa itu memasukkan air ke dalam hidung ya, kemudian mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Masukin ke hidung, keluarin lagi sebanyak 3 kali. Itu istinsa. Ya salah satunya sih itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW ya, untuk bisa membersihkan hidung kita dari kotoran dan penyakit ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya lagi ya, di hidung kita itu biasanya kalau tiap malam itu setan menginap di sana. Dengan kita mencuci hidung kita, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya kembali, dia akan kabur. Ya. Kenapa? Karena ah, karena kenapa? Karena setan itu pengaruh ke kita. Kalau kita sudah melakukan istinsa, biasanya kita segar, ya. Karena setan entah kabur. Ya, kita mau melakukan ibadah kayak mau melakukan kegiatan yang lainnya, kita udah fresh gitu loh, teman-teman sekalian. Coba deh rasakan ya. Selanjutnya,
Saya sarankan lagi untuk minum air putih hangat 1 gelas besar. Ya, itu tips, 3 tips. Yang pertama adalah kita mencuci tangan sampai bersih. Terus yang kedua, istinja, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah untuk meminum air hangat 1 gelas besar. Itu tips yang dari saya. Lanjut teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan tentang penyakit kutil ya. Eh, yang disampaikan oleh teman saya ya, teman saya yang itu bernama Mang Warno dari daerah Majalengka. Yaitu beliau memberikan satu tips ya, satu cara, dengan cara dia lalap daun seledri. Ringan kan? Gampang teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita makan, bisa makan pagi, ya sambil makan ya, kita lalapnya daun seledri. Ya. So kalau misalnya kita makan 3 kali ya tiga kali makan daun seledrinya. Ya. Minimal 2 kali lah, minimal 2 kali. Nanti biasanya seperti yang telah diceritakan oleh Mang Warno ya, sesudah makan daun seledri biasanya kita sekitar 3 batang, katanya sekitar 3 batang teman-teman. Daun seledri seperti ini, yang biasa ada di bakso gitu loh teman-teman, atau sayur sop dan lain-lain ya. 3 batang, 1, 2, 3. Cukup. Sekali makan kita 3 batang ya teman-teman sekalian ya. Minimal 2 kali sehari. Caranya seperti itu. Ketika kita makan ya, kita lalap pakai sambal tuh daun seledri ya. Jadi kita tidak berasa kita tidak sedang mengobati penyakit. Karena seolah kita sedang makan biasa gitu teman. Tapi rasakan deh. Biasanya hari-hari awal ya, hari-hari awal itu biasanya ketika kita sudah makan daun seledri, itu biasanya yang ada kutilnya, misalnya di ujung tangan atau di dimanapun ya, biasanya agak ngebet. Ngebet itu rasanya seperti kayak ada gimana ya, kayak bengkak gitu seolah. Ya. Tapi beberapa hari kemudian nanti biasanya agak hitam. Ya, itu pertama agak bengkak, terus agak hitam, dan sekitar 1 minggu, ya seperti yang diceritakan oleh teman saya, Mang Warno, lama-lama hilang sendiri. Ajaib deh teman-teman. Coba kalau yang kebetulan ada keluhan kutil ya, coba lalap daun seledri ketika makan. Jadi kita tidak berasa sedang mengobati penyakit, tetapi insya Allah nanti penyakit akan hilang sendiri. Itu yang disampaikan oleh Mang Warno pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa Anda di saat Anda liburan bersama keluarga. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Amin, Allahumma amin. Itulah harapan kita semua tentunya. Teman-teman sekalian, pada kali ini kami akan membahas tentang penyakit bisul. Apa itu bisul? Bisul adalah infeksi kulit yang bisa berkembang, yang berisi nanah. Bisul bisa terjadi di mana saja di dalam tubuh kita. Apalagi yang menjengkelkan nih ya, bisul terjadi umpama di pantat kita. Kadang sangat menjengkelkan. Terus apa penyebab dari bisul itu sendiri? Ada beberapa penyebab yang bisa menimbulkan bisul di kulit kita, baik itu di tangan umpama, atau di punggung, atau di pantat ya. Yang pertama adalah jarang mandi. Jadi tubuh kita tidak bersih, atau mandi tidak pakai sabun, sama aja. Masih banyak ada sisa lemak di dalam kulit kita, ya. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak ya. Terus telur juga bisa pernah mengalami bisul, itu bisa terjadi lagi. Terus punya penyakit eksim, itu sehingga bakteri bisa cepat masuk lebih mudah ke kulit kita ya. Atau kegemukan juga bisa, diabetes atau HIV. Terus bagaimana sih caranya untuk bisa mengatasi penyakit bisul itu sendiri
sehingga bisa pecah dan sembuh ya tentunya. Ada sebuah resep datangnya dari Ibu Arimah, Pandeglang, Banten ya. Terima kasih untuk Ibu Arimah, mudah-mudahan resepnya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tapi sebelumnya, sebelum melanjutkan video ini, dimohon untuk dukungannya dengan share, like, komen sebanyak-banyaknya, juga subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa pencet saja tombol loncengnya cet agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Adapun bahan-bahan yang diperlukan: 1 siung bawang putih ya, ini saya kebetulan tepatnya piring. Terus daun binahong ya, atau mungkin minyak butbut atau minyak zaitun juga bisa. Gimana caranya? Caranya kita kupas dulu ya. Bawang putihnya kita kupas dulu. Kupas dulu bawang putihnya. Sudah kupas, kita tumbuk ya, tumbuk bawang putihnya. Nanti keluar airnya, tumbuk. Sudah ditumbuk teman-teman, langsung tempelkan saja ke bagian yang terjadi bisul ya. Misalnya contoh di tangan ya, kita tempelkan begini saja teman-teman. Nanti yang sudah ditempelkan bawang ini ya akan menyedot bisul itu sendiri. Nyut nggak apa-apa. Nanti lama-lama bisul itu akan keluar matanya. Dan sudah keluar matanya bisa pecah ya, insya Allah bisa pecah. Caranya seperti itu aja teman-teman. Nanti kalau seumpama bisul sudah pecah ya, tinggal untuk mengeringkannya kita bisa mengambil daun binahong. Daun binahong kita remas-remas teman-teman ya, kita remas-remas. Nanti sesudah remas-remas seperti ini, dan keluar airnya itu seperti ini teman-teman. Nanti kita tempelkan di sini untuk proses penyembuhan luka luarnya ya. Kalau misalnya di kita tidak ada daun binahong, kita umpama bisa punya minyak butbut boleh, nggak apa-apa. Minyak butbut itu juga untuk obat luar ya, insya Allah bagus. Atau minyak zaitun juga bisa ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang punya keluhan bisul bisa cepat sembuh ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tolong perkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nuria. Asli dari mana ya? Asli saya dari Banten, Pandeglang, Banten. Iya. Terus itu waktu itu kan pernah sakit gigi ya katanya Iya, ya. Pas sakit gigi itu kan kebetulan secara nggak sengaja kita ketemu di jalan Iya. ya. Terus awalnya saya nggak care waktu itu kan ya, karena saya pikir udah ditangani sama dokter gitu, jadi saya udah cuek aja gitu loh. Tapi terus saya pikir Pak D waktu bilang gitu ya, Iya. Pak D ini gigi saya, waduh kok gede amat, saya bilang gitu kan. Iya. Terus akhirnya waktu pas jalan kerja ya, saya di jalan tuh kepikiran terus, waduh ini kayaknya karena kata dokter apa gimana, cuma dikasih Obat pereda nyeri sama antibiotik. iya, berarti kalau pereda nyeri
sama antibiotik itu bukan untuk apa namanya ngobatin kan berarti Iya, kan cuma cuma sekedar ngilangin rasa sakit doang ya. iya. Oh saya pikir itu berarti belum solusi yang tepat saya pikir Iya. gitu. Maka saya kepikiran gitu. Ya. Akhirnya pas malamnya ya Malamnya saya ke rumah kan ya. iya. Nah, kita ngomong kasih ramuan apa namanya kemarin tuh sirih Daun sirih, tiga 3 lembar ya lembar. yang gedean ya. Iya, terus Sirih 3 sama lembar terus garam, sama garam 1 sendok teh sama siwak. sama siwak kan Iya. sekitar 1 senti ya. Iya. Sisir jadi 1 ya. Terus diaduk ya. Waktu itu sakitnya udah berapa lama sih kayak gigi itu? Udah mau seminggu. Seminggu ya. Udah berapa kali ke dokter waktu itu ya? Udah 3 kali. 3 kali. Dokter semua bilang apa? Semua ngasih resepnya sama tiga-tiganya. Ngasih resepnya sama karena kebetulan kan saya lagi hamil. Kandung ya. Iya. Jadi mau takut resiko ke Iya, janin kali iya, ya. benar. Iya. Oke, waktu berarti oke ya. Sekarang ngandung anak kedua ya? Iya. Iya. Udah, kalau gitu teman-teman bagi teman-teman yang di luar sana ya, barangkali pengen tahu resepnya, kita mau coba bikin ya, langsung saja ya. Tiga lembar daun sirih Ya, 3 lembar. sama Garam. garam kira-kira 1 sendok teh Ya. sama siwak diiris aja Sekitar 1 senti. sekitar 1 sentian. Selanjutnya kasih air panas. Air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita aduk. Aduk. Tunggu sampai dingin kali ya mungkin. Hangat lah. Nggak Hangat. terlalu Oh iya, betul, kalau dingin nggak enak ya. Sampai hangat. Hangat kuku lah istilahnya orang bilang ya. Sudah hangat, kita kumur-kumur. Iya. Itu sehari berapa kali? Ini sehari 3 kali. 3 kali ya. Pagi abis bangun tidur, siang sama mau tidur malam. Iya. Terus apa namanya? Sekali pakai itu bisa dipakai untuk berapa kali? Ini sekali pakai ini sekali bikin ya, sekali bikin maksudnya. 2 kali. 2 kali. Kalau Bisa ketiga untuk kali udah. pagi sama siang, nanti Ya. sorenya kita bikin lagi. Oh, karena udah nggak begitu Iya. udah nggak begitu bau kali ya Iya, daunnya ini mungkin. sirihnya udah Sirinya nggak udah nggak agak terasa. iya. Oh iya. Oke. Langsung dikumur ya. Iya, dikumur-kumur aja. Ini untuk mengobati sakit gigi yang parah ya, yang kebetulan infeksi, agak ada pembengkakan segala ini masalahnya. Lagi pula ibunya lagi hamil, jadi beresiko kalau memang pakai obat-obatan kimia gitu. Terus sebenarnya kalau mama untuk bengkaknya itu bisa dibantu dengan ini ya kalau secara tradisional ya, dengan bawang putih ya. Bawang putih ditumbuk, Setelah itu ditempelkan ke gusi yang bengkak. gusi yang bengkak ya. Tapi kalau nggak salah kemarin ada bantuan dari warga ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Ambil hikmahnya aja ya. Dari warga sekitar. Iya. Akhirnya ini juga apa? Dioperasi ya? Iya, kita ke rumah sakit bedah mulut. Oh iya. Ya udah. Itu dulu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang misalnya punya penyakit sakit gigi ya, yang kebetulan lagi hamil ataupun memang
nggak hamil juga nggak apa-apa. Kalau untuk biar nggak pakai obat kimia, bisa dengan secara alami. Apabila teman-teman di sana ada yang mau komen, silahkan komen di bawah. Dan apabila ada saran atau bagaimana, silahkan ya. Sekian dulu informasi dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tips bagaimana mengobati hewan kesayangan kita seperti kucing, mungkin anjing, dan lain-lain dengan alat dapur, bahan dapur yang sangat sederhana. Misalnya kucing kita dalam keadaan tidak mau makan ataupun tidak bertenaga, saya biasanya mengobati kucing saya ya dengan cara kita ambil kunyit sekitar 3 cm ya, ditambah bawang merah sedikit, separuhnya ini nanti ya. Caranya dengan cara kita parut dulu kunyitnya, kita parut segini, parut ya teman-teman sekalian, kita parut dulu, kita parut. Cukup gini aja dulu. Bawangnya ya, sedikit aja bawangnya, taruhnya cukup. Selanjutnya kita ditaruh di sendok kecil. Kasih air sedikit. Ini sendok kecil aja, sendok teh ya. Selanjutnya tinggal kita suapkan ke kucing kita. Insya Allah kucing kita akan sembuh. Biasanya 1 atau 2 kali pengobatan, biasanya kucing kita udah mulai makan dan aktivitas kembali. Insya Allah. Coba deh. Ini tips yang pertama. Yang kedua, kalau kucing kita matanya sakit ya, matanya sakit, itu obatnya cuma bawang merah aja. Ya, bawang merah kita parut sedikit ya, teman-teman, parut sedikit. Sudah itu parut nih ya. Sudah kita ada airnya, kita oleskan ke kucing kita, ke mata kucing kita. Memang nanti kucing kita matanya agak terpejam terus, tapi insya Allah paginya sembuh, paginya agak membaik ya. Itu aja tips dari kita sementara untuk kucing yang sakit, yang tidak mau makan atau yang lemah ya, dengan cara kunyit dan bawang. Dan kucing yang matanya sakit itu hanya dengan bawang saja. Itu dulu tips dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalau memang ini bermanfaat, share, like, dan subscribe. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.